Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya yang ada di rumah? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Jangan lupa jaga iman dan juga imunnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat belajar kembali untuk mapel matematika. Kita melanjutkan untuk pembahasan kemarin masih dengan tentang bilangan. Tapi sebelum kita mulai, kita baca Fatihah dulu. Semoga kita dimudahkan, dibukakan pikirannya untuk memahami materi-materi yang akan kita pelajari. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Masih dengan bilangan, namun untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan gitu ya. Setelah kita kemarin sudah mempelajari tentang operasi bilangan bulat dan juga macam-macam dari bilangan. Kita akan mempelajari tentang bilangan pecahan. Yang pertama adalah macam-macam dari pecahan. Mungkin kalian bisa mengingat-ingat kira-kira apa saja ya macam-macam dari bentuk pecahan itu. Nah, selanjutnya kita mengubah pecahan dari pecahan satu ke pecahan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah mengoperasikannya. Nah, kita operasikan baik dijumlah, dikurangi, dikali ataupun dibagi. Oke, kita masuk di macam-macam pecahan dulu. Macam-macam pecahan sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Nah, sebenarnya materi sudah kalian pelajari di tingkat sekolah dasar kalau nggak salah gitu ya. Atau di tingkat MTS atau SMP kalian juga sudah pelajari di kelas 7 gitu ya. Kita mengingat kembali materi yang saya anggap review ini sebagai bahan untuk memahami untuk materi setelahnya gitu ya. Materi pecahan, macam-macam pecahan. Di sini ada pecahan biasa atau yang kita sebut dengan pecahan murni, kemudian pecahan campuran, pecahan desimal dan juga pecahan persen gitu ya. Nah, untuk pecahan murni atau pecahan biasa ini saya sudah menyinggungnya di pertemuan sebelumnya gitu ya. Saya bukan bilang pecahan murni atau pecahan biasa sih, cuma secara tidak langsung yang dimaksud dengan pecahan biasa atau murni adalah bilangan rasional. Nah, masih ingat apa bilangan rasional kemarin? Yaitu bilangan yang dapat diubah menjadi bentuk A per B gitu kan ya. Nah, ini bentuknya pecahan. Lah kalau pecahannya biasa begini namanya pecahan murni gitu ya. Selanjutnya adalah pecahan campuran. Pecahan campuran itu yang bagaimana? Misal kita punya 3, 1/2, ini namanya pecahan campuran. Ada 3 bentuk bulat positif, ada bentuk pecahan setengah. Kalau 3 aja, ini namanya bilangan bulat positif. Tapi kalau setengah aja, ini namanya pecahan biasa. Tapi kalau 3 setengah berarti pecahan campuran. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah pecahan desimal. Kalau pecahan desimal itu biasanya yang bentuknya koma-koma. Misal 0,2, 1,7, nah 0,075 dan seterusnya. Ini adalah pecahan desimal itu ya. Selanjutnya adalah pecahan persen. Pecahan persen yang bagaimana? Nah, biasanya ada persenannya, tulisannya biasanya 50%. Nah, ini namanya pecahan persen, pokoknya ada persennya ya, berarti namanya persen. Atau biasanya secara penjabarannya 50% itu sama kayak 50/100. Jika 30% ya berarti 30/100 dan seterusnya. Itu ya untuk pecahan persen. Oke, kita lanjutkan ke mengubahnya. Mengubah pecahan persen gitu ya. Kita punya 4 macam bentuk pecahan gitu ya. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal dan juga ada pecahan persen. Kita ubah mereka ke pecahan yang lain. Misal ini ada contoh pecahan biasa menuju ke pecahan campuran, atau saya balik campuran ke biasa. Selanjutnya adalah biasa ke desimal, dibalik lagi desimal ke biasa. Selanjutnya biasa ke persen atau dibalik persen ke biasa. Selanjutnya desimal ke persen atau persen ke desimal. Jadi sudah lengkap ya cara ini ya. Jadi berarti bentuk mana ke mana yang sama mau ini sudah saya jabarkan satu persatu. Oke, kita ke langsung contohnya. Untuk contohnya di sini gitu ya. Untuk yang pertama, ini ada pecahan biasa bisa diubah menjadi pecahan persen. Ini jawabannya sudah langsung saya tulis sekaligus gitu ya.
Tapi perlu saya tekankan di sini, sebuah pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran dengan syarat apabila pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebutnya. Misal, A per B, nah A ini kan namanya pembilang, untuk yang bawah namanya penyebut. Lah A-nya ini harus lebih besar daripada yang bawah, gitu ya, dari B-nya. 16 kan pasti lebih besar daripada 6 toh, maka dia pasti bisa diubah menjadi pecahan campuran, gitu ya. Jadi 16 dibagi 6 itu bisa apa enggak? Bisa, gitu ya. Misal kita punya gambaran contoh begini. Kalian punya 16 roti, gitu ya. 16 roti. Kemudian di rumah kalian itu ada teman-teman kalian, temannya itu ada 6. Kira-kira roti ini bisa dibagi nggak ke teman-teman kalian? Oh bisa. Masing-masing dari teman dapat berapa? Dapat 2. Nah gitu kan, dapat 2. Kira-kira sisa apa enggak? Sisa. Berapa sisanya? 4. Nah maka ditulis di atas. Dan per 6 ini sama kayak soal awal. Jadi 16 per 6 itu bisa diubah menjadi pecahan campuran menjadi 24 per 6. 2 adalah hasil dari pembagiannya, 4 itu adalah sisanya, 6 adalah per dari penyebut yang sudah ada di soal, gitu ya. Ini cara untuk mengubah pecahan biasa menuju ke pecahan campuran. Bisa dilanjut ya. Selanjutnya nomor 2, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Dibalik sekarang. Bagaimana caranya pecahan campuran ini diubah menjadi pecahan biasa? Mudah sekali, gitu ya. Caranya adalah begini, Mbak. 6 dikali 1 berapa? 6 ditambah 2 berapa hasilnya? 8. Nah 6 nya sama, tinggal ditulis sama dengan soal awal. Jadi 6 dikali 1 6 ditambah 8 ditambah 2 8. Jadi 8 per 6. Ini cara untuk mengubah menjadi pecahan campuran. Artinya yang tadi lah, ini kan sama juga. 2 kali 6 berapa? 12. 12 tambah 4 berapa? 16 toh. Nah sama, 6 nya tinggal ditulis ulang, gitu ya. Selanjutnya untuk pecahan biasa menuju ke pecahan desimal, biasanya saya menggunakan teori Prokapit, gitu ya. Misal kita punya 10 dibagi 4, gitu ya. 10 bagi 4 bisa apa enggak? Bisa. Berapa? 2 dikali 4 8 dikurangi ya, berapa sisanya? 2. Kira-kira 2 bisa nggak dibagi 4? Oh nggak bisa, maka harus ditambahi 0. Kalau di sini bawah ditambahi 0, maka atas harus dikasih koma. 20 dibagi 4 bisa berapa? 5. 5 kali 4 berapa? 20, maka sisanya 0. Lah jadi 10 per 4 itu pecahan desimalnya sama dengan 2,5. Caranya bagaimana? Dari di Prokapit, gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Dari pecahan desimal kita ubah menjadi pecahan biasa. Lah kita lihat kalau dia atasnya lebih besar dari pecahan bawahnya, angka di atas lebih besar daripada angka di bawahnya, pembilang lebih besar dari penyebut, maka dia bisa diubah menjadi pecahan campuran, gitu ya. Jadi 7,5 jika diubah menjadi pecahan biasa itu sama kayak 75 per 10. Kok bisa per 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Misal kita punya 1,25, itu pecahan biasanya gimana? Tinggal ditulis semuanya. 125 per, ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti per 100. Bisa diterima ya. Nah 1,25, maka pecahan biasanya sama, pecahan biasa itu sama dengan 125 per 100. Tapi kalau 7,5 itu sama kayak 75 per 10. Lah kira-kira dia bisa nggak 75 dibagi 10? Oh bisa. Berapa? 7. Sisa? Iya, sisanya berapa? 5 ditulis. Penyebutnya sama dengan soal awal, gitu ya. Bisa dilanjutkan. Oke. Selanjutnya nomor 5, dari pecahan biasa menuju ke pecahan persen. Diapakan? Tinggal kalikan 100%. Jadi ditulis, nah 3/4 kali 100%. Caranya adalah 100 dibagi 4. Berapa? 25. 25 dikali 3. Berapa? 75. Ini bisa ya. Panah-panahnya yang sudah saya jelaskan dari mulai soal nomor 1 sampai soal 5 ini bisa ditulis nanti di catatan kalian, gitu ya, biar tidak lupa. Dibagi 4 dikali 3, 75%. Sekarang dibalik, bagaimana cara merubah pecahan persen menuju ke pecahan biasa? Ya sama sebagaimana yang sudah saya bilang tadi.
50% itu artinya adalah 50/100. Kita perkecil ya, ini dibagi 50 gitu ya, dikali 50, atau kalau bingung ya nolnya dicoret dulu 1 gitu ya. Jadi sama kayak 5/10. 5/10 diperkecil bagi berapa? Bagi 5. Atas bagi 5, bawah bagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti 50% kalau pecahan biasanya namanya 1/2. Jadinya 1/2 gitu ya. Selanjutnya ini pecahan desimal diubah menjadi pecahan persen. Desimal jadinya ke persen, sama dikalikan 100, tapi 0,4 nya diubah menjadi pecahan biasa dulu. Sama kayak tadi ya, caranya ya sama 4/10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma, tinggal kalikan 100%. Oh iya bener, dikalikan 100%. Jadi ini 100 dibagi 10, 10 dikali 4, 40 gitu ya. 100 bagi 10, 10 dikali 4, 40. Jadi 0,4 kalau diubah menjadi bentuk persen jadinya 40% gitu ya. Selanjutnya terakhir bentuk persen diubah menjadi bentuk desimal. Bagaimana caranya? Kita ubah dulu menjadi bentuk biasa. Berapa? 30/100. Bisa dicoret nolnya 1. Nah, maka jadinya 3/10. 3/10 bagaimana caranya agar bisa diubah menjadi bentuk pecahan desimal, Bu? Sama kayak tadi, diapakan? Diporogapit gitu ya. Jadi 3 dibagi 10. Ini ya, 3 dibagi 10 bisa apa enggak bisa. Kalau nggak bisa diapakan? Ditambahi 0. Kalau di sini sudah ditambahi 0, atas harus dikasih 0, karena belum ada angka apa-apa, maka dikasih 0, kalau tadi contoh yang tadi yang contoh 10/4 tadi gitu kan, karena sudah ada angka maka cuma koma saja. Tapi kalau di sini belum ada angka sama sekali maka ditambahin 0 gitu ya. Nah, sudah 30 dibagi 10 berapa? 3 kali 10 30. Nah, jadi 30% pecahan desimalnya adalah 0,3. Bisa dipahami untuk cara mengubahnya? Oke, bisa ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi untuk penjelasannya agar lebih mudah memahami. Selanjutnya adalah operasi pada bilangan pecahan. Nah, namanya operasi di matematika ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, tapi di sini beda dengan kemarin. Kalau kemarin adalah bilangan bulat positif negatif, kalau kita di sini bentuknya adalah pecahan gitu ya. Tapi ini pecahannya masih pecahan biasa gitu ya. Tidak ada pecahan negatif positif gitu ya. Sebenarnya kita misal di model kayak yang di operasi bilangan bulat bisa gitu ya. Pecahan positif ditambah pecahan negatif ditambah pecahan negatif, itu jadinya bagaimana? Itu aturannya sama sebenarnya. Yang penting konsep untuk menjumlahkan sama mengurangkan bentuk pecahan adalah harus menyamakan penyebutnya dulu gitu ya. Jadi di sini harus kalian pahami cara untuk menjumlahkan dan juga mengurangkan bentuk pecahan adalah harus menyamakan penyebut. Gimana itu penyebut yang bawah? Misal kita punya A per B ya, yang bawah ini harus sama dulu, baru bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan gitu ya. Di sini kita fokus di penjumlahan dulu. Saya sudah membuat beberapa contoh gitu ya, dimana di sini hasilnya ada yang bulat langsung hasilnya, atau yang butuh disederhanakan, atau yang bisa diubah menjadi tidak bisa disederhanakan tapi bisa diubah menjadi bentuk campuran. Ini nanti juga bisa diubah menjadi bentuk campuran ya, atau yang tidak bisa disederhanakan. Ini macam-macam contoh gitu ya. Oke, kita fokus di penjumlahan dulu. Kita punya 7/2 ditambah 2/4. Apakah di sini penyebutnya sudah sama? Belum. Maka harus disamakan menjadi 4 gitu ya. Kenapa kok pakai 4? Kita lihat bawahnya di sini ada 2 sama ada 4 gitu ya. Kita lihat untuk yang besar apakah bisa dibagi mengkecil. Apakah 4 itu bisa dibagi 2? Bisa. Maka gunakan 4 saja gitu ya. Jadi caranya adalah 4 dibagi 2 dikali 7. Berapa hasilnya? 14 gitu. 4 bagi 2 2 kali 7 14. Nah, selanjutnya yang kedua, 4 bagi 4 1 kali 2
2. Nah, ini panah-panahnya juga bisa ditulis ya nanti, biar nanti sampean tidak terlupa caranya. Jadi ketika sudah dioperasi sudah disamakan penjumlahnya, maka yang atas akan berubah juga gitu ya. Kok yang ini nggak berubah Bu, sama tetap 2 kan sudah 4 bawahnya, jadi dia tidak berubah. 14 ditambah 2 sama dengan 16 per 4. Kebetulan 16 per 4 bisa menjadi bilangan bulat positif, hasilnya adalah 4. Selesai. Selanjutnya yang kedua adalah 1 per 3 ditambah 6 per 4 gitu kan. 3 sama 4 karena nggak sama maka harus disamakan, pakainya berapa? 12. Kenapa kok beda dengan soal nomor 1 tadi? Kalau tadi jika 4 bisa dibagi 2, jika yang besar bisa dibagi yang kecil, maka pakai yang besar langsung. Tapi kalau ini 4 bisa apa dibagi dengan 3? Nggak bisa, maka caranya adalah dengan dicari FBB nya, begitu biasanya. Tapi kita pakai cara yang simpel saja, diapakan? Kalikan saja. 3 kali 4 sama dengan 12 gitu ya. 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. 12 bagi 4, 3. 3 kali 6, 18. Jadi 4 ditambah 18 sama dengan 22 per 12 tetap sama. Bisa diperkecil, bisa jadinya dibagi 2. 11 per 6. 11 per 6 apakah bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran? Bisa. Hasilnya berapa? 1, 5 per 6 gitu ya. Kita tulis 11 per 6 itu sama dengan 1, 5 per 6. Ini untuk bentuk pecahan campurannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3 ini di bentuk operasi penjumlahan. Ada 3 per 2 ditambah 1 per 4 gitu ya. Kita pakai 2 lagi karena 4 bisa dibagi kita pakai 4 lagi karena 4 bisa dibagi 2. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6 ya. 4 bagi 4, 1 kali 1, 1. 6 tambah 1, 7 per 4 gitu ya. Bisa diubah menjadi bentuk campuran menjadi 1, 3 per 4. Oke, terakhir ada 1 per 5 ditambah 3 per 4. Kebetulan yang besar tidak bisa membagi yang kecil, maka tinggal kalikan saja, jadinya 20 gitu ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4, dikali 1 sama dengan 4. 20 dibagi 4, 5 dikali 3, 15, jadinya 19 per 20. Apakah ini bisa diperkecil? Tidak bisa. Apakah ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Tidak bisa juga, maka tetap hasilnya demikian gitu ya. Sama untuk yang pengurangan juga begitu, harus disamakan dulu. Loh ini kok ini nggak dikalikan Bu? Tadi katanya kalau yang besar nggak bisa dibagi yang kecil, kalikan saja. Kenapa kok nggak pakai 24 gitu ya? Bisa jadi ada pertanyaan itu, kenapa kok pakai 12? Kenapa? Karena jika menggunakan angka selain dari perkalian penyebut tadi, kita sudah menemukan angka yang lebih kecil. Misal 4 kali 6 kan hasilnya 24, tapi ternyata kita menemukan angka yang lebih kecil. Berapa? 12. 12 ini bisa membagi angka keduanya pakai 12 saja, biar nanti kalian tidak terlalu besar angkanya gitu ya. Ternyata kita sudah menemukan angka 12 yang sudah bisa untuk membagi dua angka ini. Caranya sama, 12 bagi 4 kali 10, 12 bagi 6 kali 3. Untuk plus minusnya tinggal menyesuaikan ya. 30 kurangi 6, 24. Ternyata hasilnya bulat, bilangan bulat positif 2 gitu ya. Dan ini 26 per 12, hasilnya bisa diperkecil menjadi 13 per 6. Apakah 13 per 6 bisa dijadikan bentuk pecahan campuran? Oh bisa. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 2, 1 per 6 gitu ya. 2, 1 per 6 ini adalah bentuk dari pecahan campuran. Bentuk biasanya adalah 13 per 6 gitu ya. Oke, untuk yang ini 16 per 6 bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Apakah ini bisa diperkecil Bu? Bisa. 16 per 6 itu bisa diperkecil apa enggak? Misal dibagi 2 ya sama dengan 8 per 3. Kalau 8 per 3 berarti bentuk campurannya adalah 2 per 3 ya. 2 per 3 beda ya, beda, tapi hasilnya tuh sama, dia sepadan, dia seimbang gitu ya, dia sama dengan, tapi angkanya saja yang diperkecil gitu ya. Selanjutnya di sini hasilnya 7 per 3 tidak bisa diperkecil juga tidak bisa dijadikan bentuk campuran, maka tetapkan begitu gitu ya, nggak usah dirubah. Nah, ngerti ya, pokoknya di penjumlahan sama pengurangan syaratnya harus disamakan penyebutnya dulu,
Kalau sudah sama baru bisa dioperasikan, dijumlah atau dikurangi boleh. Selanjutnya ada perkalian. Kalau perkalian mudah banget gitu ya, tidak usah dirubah apa-apa, tinggal atas kalikan atas, bawah kalikan bawah, pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut, beres, sudah tidak ngapa-ngapain gitu ya. Enak banget untuk perkalian ini. 5 kali 6 30, 3 kali 2 6, selesai, tinggal dibagi hasilnya 5. Kalau ini bisa diperkecil, kalau ini bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran. Yang terakhir tidak bisa diperkecil, juga tidak bisa diganti menjadi bentuk pecahan campuran. Ini pokoknya nggak usah diapa-apakan, pokoknya perkalian tinggal ngalikan atas kali atas, bawah kali bawah, beres ya. Terakhir untuk pembagian ini hampir sama dengan perkalian, cuma bedanya di sini. Misal kita fokus satu contoh yang atas dulu. 6/3 dibagi 1/2. 6/3 nya tetap ditulis sama, tapi di sini ada yang dirubah. Yang awalnya tandanya bagi diganti dengan kali, tapi suku yang kedua 1/2 ini harus diubah menjadi 2/1. Nah, kalau sudah bentuknya perkalian begini enak, sama kayak tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. 6 kali 2 12, 3 kali 1 3. Nah, beres toh. Jadi caranya adalah mengganti operasinya menjadi perkalian semuanya, tetapi yang suku kedua harus dirubah. Nah, dibalik semuanya. Nah, gitu ya. Ini 1/2 menjadi 2/1, 2/4 jadi 4/2, 6/4 jadi 4/6, 3/4 jadi 4/3. Tinggal kalikan biasa sebagaimana operasi perkalian. Beres ya. Mudah kan sebenarnya untuk operasi bilangan pecahan. Oke, berarti betul-betul ketelitian. Jadi penekannya adalah untuk penjumlahan sama pengurangan harus disamakan penyebutnya. Kalau sudah sama ya otomatis langsung bisa dioperasikan. Untuk perkalian langsung kalikan biasa. Untuk pembagian diubah dulu ya, diubah dulu apanya? Pembagian jadi perkalian dan suku kedua dibalik. Oke, bisa dipahami ya untuk konsep ini. Sip. Kita ke latihan contoh dulu. Kita fokus di soal nomor 1 ya. Misalnya kita punya contoh 15 5/2 bentuk campuran ditambah 7 3/4. Ini bisa langsung begini saja. Untuk yang bulat positif kita jadikan 1, 15 sama 7 ditambah. Nah, ditambah 5 kok ditambah Bu? Sebenarnya begini loh Mbak. Ketika sama punya pecahan 3 1/2, itu artinya adalah 3 bentuk bulat positif ditambah bentuk pecahan campuran. Nah, sebenarnya begitu. Jadi 3 ditambah setengah itu sama kayak jadi 3,5. Paham ya? Maka di sini 15 ditambah 7 ditambah lagi di dalam kurung ini ada pecahan 5/2 sama 3/4. Ngerti ya? Selanjutnya tinggal ditulis 15 tambah 7 22. Nah, di sini kebetulan dia tidak sama Mbak penyebutnya, maka harus disamakan menjadi 12 ya toh. Maka jadi 5 tambah 9 14/12. 14/12 bisa diubah menjadi bentuk pecahan campuran, jadinya 1 2/4. Nah, karena ada 1 maka 22 bisa ditambahkan, jadinya 23 2/12. 2/12 bisa berkecil menjadi 1/6. Selesai itu ya. Jadi 23 1/6. Ini jika dijawab ini sudah benar. Sampai sini ya enggak apa-apa, sudah sama-sama benarnya gitu ya. Nanti ya caranya ya, ini yang cara simpel. Jadi tidak usah merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, nanti terlalu besar angkanya malah bingung. Tambahkan sesuai dengan apa ya, tipenya. Ini tipe bilangan bulat positif, ini yang tipe pecahan. Nah gitu ya, baru nanti digabungkan kembali ya. Oke, silakan diutek-utek, nanti bisa cari kertas kosong, kerjakan sendiri, dicocokkan dengan jawaban yang sudah ada di sini. Cocok apa enggak? Kalau sudah cocok berarti sama sudah paham gitu ya caranya ya. Soal nomor 3, 35% dikali 2/7 dikurangi 2 1/3 dibagi 4 2/3. Ini campuran, ada pecahan persen lah kok dikali pecahan biasa dikurangi pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Aduh kayak ribet ya kayaknya. Sabar, ini sebenarnya gampang kok. Yang penting kita mau fokus dulu. Pecahan persen kita ubah menjadi pecahan biasa. Berapa? 35/100 gitu ya. 2/7 ditulis kembali. 7/3 ini dapatnya dari mana? Dari ini loh Mbak, pecahan biasa. Karena kecil, pecahan biasa kita ubah menjadi pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu.
1/3 jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 7/3 gitu ya. Caranya adalah 3 kali 2 6 tambah 1 7, 3 nya sama kayak awal, yaitu 7/3 gitu ya. Selanjutnya di sini juga begitu, kita ubah menjadi pecahan biasa 4 2/3. Caranya adalah 3 kali 4 12, 12 tambah 2 14, 14/3. Oke, sudah ya. Jadi pecahan soal awal ini kita sudah rubah semuanya. Kita rubah menjadi pecahan yang setipe, yaitu semua menjadi pecahan biasa. Kalau sudah begini ini enak banget nanti gitu ya. Nah, caranya bagaimana ini? Oke, selanjutnya adalah 35/100 dikali 2/7 dikurangi 7/3 dibagi 14/3. Nah, ini sudah tahu jawabannya 1/10. Dapatnya dari mana Bu? Kok tiba-tiba ada 1/10? Sebenarnya adalah begini, kita sederhanakan. 35 kita coret dengan 7 gitu ya. Kita coret 7. Hasilnya berapa? 35. Oke, saya perbesar dulu di sini. 35 kita coret. 35 bagi 7 berapa? 5. Berarti yang atas jadi 5, yang bawah jadi 1. Gitu kan ya? Kemudian yang atas 2 sama 10 sama 100. Ini diperkecil menjadi 1. Yang bawah ini menjadi 50 gitu kan ya. Oke, nulisnya kan awalnya 50/50. 5/50 gitu kan ya. Paham apa enggak? Oke, saya ulang kembali. 35 dicoret dengan 7. Yang atas jadi 5, yang bawah menjadi 1 gitu kan ya. Kemudian 2 saya coret dengan 100. Atas jadi 1, di sini jadi 50. Maka di sini kan sudah 1, 2 sudah berubah menjadi angka 1, 7 juga sudah berubah menjadi angka 1. Tinggal di sini 35 berubah jadi angka 5, 100 berubah jadi angka 50. Nah, ini bisa diperkecilkan ya. Jadinya berapa? 1/50. Nah, dibagi 5. Diperkecil. Paham ya? Oke. Sudah, saya kesini lagi. Nah, jadinya ini tadi 2 ini kita dahulukan kan Mbak, karena dia perkalian. Kita ingat ya kemarin tangga kelas operasi itu perkalian didahulukan. Maka 35/100 kali 2/7 itu sudah ketemu 1/10. Selesai. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita ganti mengoperasikan yang sebelah sini Mbak. Nah, kok bisa jadi perkalian? Kan awalnya tadi pembagian Bu. Iya, kan tadi sebelum kita belajar tentang ini kita tahu ya cara untuk mengoperasikan pembagian itu bagaimana. Diganti perkalian dan ini dibalik. Lah, awalnya 14/3 jadi 3/4. Bisa dicoret. Kita main coret ya, karena kita sudah mulai paham gitu. 14 dicoret dengan 7. Ini bawah jadi 2, yang atas jadi 1. 3-nya hilang. Nah, maka jadi setengah. Gitu kan ya. Oke, bisa dimengerti, sudah mulai paham ya. Nah, tinggal 1/10 dibagi setengah. Ternyata bawahnya tidak sama, maka harus disamakan dulu menjadi 10. 10 bagi 10 1, 1 kali 1 1, 10 bagi 2 5, 5 kali 1 5. 1 dikurangi 5 sama dengan min 4. Nah, ini operasi bilangan bulat kemarin gitu ya. 1 dikurang 5 itu tidak bisa gitu ya, kurang 4, maka negatif 4 hasilnya. Per 10 tetap diperkecil menjadi 2 min 2/5. Selesai gitu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 3 adalah 13 3/4 dikali 2 2/5 dibagi 5 1/2. Sama, kita jadikan pecahan biasa semuanya. 4 kali 13 sama dengan 52 dikali ditambah 3 sama dengan 55/4 gitu ya. Selanjutnya yang kedua 5 kali 2 10 tambah 2 12/5. Terakhir 2 kali 5 10 tambah 1 11/2. Jadi sudah ya, ini pecahannya campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama kita main coret-coret lagi gitu ya. Kita main coret-coret dulu. 55 dicoret sama ini sama dengan 11 gitu ya. 12 sama ini jadi 3. Nah, ini 11/3 jadinya ya. Ini belum dioperasikan dengan yang pembagian. Baru 11 kali 3 sama dengan 33. Nah, 33 dikali 11/2. Dari mana?
awalnya kan pembagian jadi perkalian, maka harus dibalik. Ingat ya. Nah, jadinya ini tinggal coret juga. 3 bisa dibagi 11, bisa berapa? 3 lah. 3/2 sama dengan 6. Gampang ya. Sebenarnya tadi yang ini bisa ditulis ya Mbak, di sebelah sini bisa ditulis begini, 11 kali 3 dibagi 11/2, bisa ditulis begitu ya, bisa ditambahi, maksud saya bisa ditambahi biar tidak bingung kok yang bagi 11/2 kok hilang gitu ya, yang bisa nanti ditulis begini ya untuk yang sebelah sini. Nah, biar dibagi 11/12 nya enggak hilang gitu ya, biar ingat kalau bagi 11/2 ini bisa berubah menjadi kali 2/11, dibalik operasinya menjadi perkalian gitu ya. Oke, terakhir untuk soal nomor 4 4/9 ini ada kurung-kurungnya. Kalau ada kurung maka silakan didahulukan kurungnya. 4/9 dikali, buka kurung 5/8 ditambah 5/6 dikurangi 2/3, tutup kurung, dibagi 2/5 dikali, buka kurung 3/4 ditambah 1/5. Aduh, ini baca aja kayaknya udah ribet banget ya, udah pusing duluan. Oh jangan, kita buka mindset kita kalau matematika itu mudah kalau kita mau memahami dengan baik gitu ya, santai. Selanjutnya ini karena ini punya kurung, maka kurungnya kita operasikan dulu ya. Ini operasikan dulu, karena di kurung yang pertama, kita fokus di kurung pertama ya Mbak. Di kurung pertama di sini penyebutnya tidak ada yang sama, maka harus disamakan. Kita ketemu angka 24 gitu ya. Jadi caranya adalah kalian mencari angka yang bisa membagi ketiganya, begitu saja. Bisa diurut mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke atas sampai nemu angka yang bisa bagi ketiga-tiganya. Nah, kebetulan ternyata kita nemu angkanya 24. Jadi 24 dibagi 8, 3 dikali 5, 15, 24 dibagi 6, 4 kali 5, 20, 24 dibagi 3, 8 dikali 2, 16 gitu ya. Sudah sama, beres. Untuk yang sebelah sini juga begitu, yang di dalam kurungnya. Oh ternyata ini belum sama juga, maka disamakan dengan dikali, karena yang besar tidak bisa membagi yang kecil gitu kan ya. 4 nggak bisa dibagi 5, maka pakai dikalikan saja, jadinya 20 bagi 4, 5 dikali 3, 15, 20 dibagi 5, 4 dikali 1, 4 kan sudah ya. Jadi 4/9 nya ditulis tetap, ini sudah berubah, disamakan penyebutnya tadi. 2/5 nya juga tetap, yang ini juga sudah kita rubah, beres kan ya. Oke, selanjutnya kita di sini 4/9 ini tadi kita kita jumlahkan langsung. 15 ditambah 20 sama dengan 35. 35 dikurangi 16 sama dengan 19. Berarti 19/24 gitu ya. Kemudian dibagi 2/5 tetap ditulis. Terus di sini tadi hasil dari 15 ditambah 4/20 jadinya adalah 19/20. Kok kalinya kok hilang, enggak apa-apa. Ini maksudnya kali. Boleh ditulis dengan titik gitu ya. Selanjutnya 4/9 dikali 19/24 gitu ya. 4/9 dikali 19/24 bisa diperkecil, boleh. Caranya adalah kita coret saja. Ini dicoret dengan atas. Berapa hasilnya? Ini 1, yang bawah jadinya berapa? 6 gitu ya. Jadinya 6 gitu ya. Jadi 1/9 kali 19/6. Nah gitu kan ya, bisa diubah menjadi begitu. Jadi 1/9 dikali 19/6 ini sudah saya tulis ya toh? Nah dibagi 2/5 kemudian dikali 19/20, ngerti ya? Ini tadi sudah kita coret-coret. Oke, selanjutnya adalah kita kalikan dulu di sini. Nah, ini kalikan dulu. Kalikan yang awal dulu juga boleh. Ya, 1 kali 19, 19. 9 kali 6, 54. Kemudian yang ini karena operasinya pembagian ganti dengan perkalian tapi dibalik jadi 5/2. Kemudian di sini dikali 19/20. Tulis semuanya gitu ya. Setelah ini dikali, hasilnya ditulis, kemudian ini ditulis semuanya, tapi ada yang dirubah tadi yang di sebelah sini gitu ya.
Selanjutnya di sini kita bisa coret-coret lagi ya, boleh kita coret-coret lagi. Kalau ada yang bisa diperkecil, misal dari apa ini 5 sama 20 bisa dibagi 5 toh, jadinya di sini 1, di bawah jadinya 4, jadinya 19 kali 19 361, 54 dikali 2 dikali 4 sama dengan 432. Oke, selesai ya. Nanti bisa dipahami kembali pelan-pelan saja. Nah, ini untuk soal model cerita terakhir ya. Oke, ini soal model ceritanya akan saya lampirkan saja. Nanti untuk penjelasannya silakan dipahami satu persatu gitu ya. Atau di pertemuan minggu depan kita akan pelajari ini kalau nanti ada yang masih bingung gitu ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih dari saya. Saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.